Morning, John 3. How are you today? I hope today we are very well. Okay, John 3, before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your gift today. Now we want to start our lesson. Please open our hearts and our mind to be able to understand our lesson today. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, John 3. Now, let's open your book page 24. Ya. Kamu bisa buka buku kamu di halaman 24. Ya. Nih. Kita masuk ke pembelajaran 5 subtema 1 hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, hari ini teacher akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu sesuai nada dan tempo yang tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh keadaan geografis terhadap kegiatan manusia. Ya. Kita masuk yang pertama, ayo mengamati. Oke, John 3. Nah, lingkungan alam itu banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, teacher kasih satu contoh. Teacher Destiana itu tinggal di daerah Padang, Sumatera Barat. Sumber daya alam yang paling banyak ditemukan di sana itu adalah kelapa sawit yang nantinya dapat diolah menjadi minyak goreng dan lain-lain. Ya, sekarang teacher mau kamu coba amati lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Kira-kira lingkungan di daerah tempat tinggal kamu itu terletak di lingkungan yang bagaimana? Misalnya, apakah dia terletak di daerah dataran rendah, terletak di dataran tinggi, atau di daerah pantai? Kemudian, coba amati kembali di daerah sekitar tempat kamu tinggal itu, sumber daya alam apa yang paling banyak ditemukan di sana? Oke? Paham ya, John 3? Ya, next. Ya. Sekarang kita masuk menyanyikan lagu sesuai tempo dan nada. Ya. John 3, lingkungan itu banyak memberikan inspirasi dan salah satunya itu adalah terhadap karya seni musik. Nah, kalau kamu perhatikan di lirik lagu itu pasti banyak yang berkaitan dengan keadaan alam, ya. Jadi itu dapat dituangkan ke dalam seni musik dan tepatnya itu adalah lagu. Nah, hari ini di buku kamu bisa melihat salah satu contoh lagu yang berkaitan dengan keadaan alam atau bentang alamnya. Nah, judul lagunya itu adalah Memandang Alam, karya A.T. Mahmud. Ya, kalau kamu perhatikan, John 3, lagu Memandang Alam ini dia menggunakan tempo andante, ya. Tempo andante. Sebelumnya teacher Destiana sudah jelaskan ke kamu, ke kalian semua, tempo itu ada 3. Yang pertama tempo cepat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga tempo lambat. Nah, ini tempo andante yang digunakan pada lagu Memandang Alam itu termasuk ke dalam tempo lambat. Artinya, lagu Memandang Alam ini dinyanyikan secara perlahan-lahan, ya. Secara perlahan-lahan, dan itu lambat. Paham ya, John 3? Untuk lebih tepatnya, kamu bisa lihat di YouTube nanti lagu ini, ya. Lagu Memandang Alam ini kamu bisa pelajari masing-masing nanti di rumah melalui YouTube. Oke? Ya. Next. Kita masuk lagi ke ayo mengamati. Nih, sesuai dengan tujuan pembelajaran kedua yang tadi teacher sampaikan sebelumnya, ya. Menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pengaruhnya, kita harus tahu dulu keadaan geografis itu apa. Ya. Oke, dengarkan baik-baik John 3.
keadaan geografis itu maksudnya adalah keadaan alam atau bentang alam suatu daerah. Ya, paham ya sampai di sana ya? Jadi, keadaan alam atau bentang alam pada suatu daerah tentu mempengaruhi kegiatan atau jenis-jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di sana. Pasti ada pengaruhnya, bukan? Iya, ada. Nah, secara umum, Jontri, keadaan geografis itu kita bagi menjadi 3. Ya, teacher akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah itu apa sih, teacher? Ciri yang pertama dari dataran rendah itu adalah banyak dialiri aliran sungai dan memiliki tanah yang cukup subur. Jadi dataran rendah ini banyak dimanfaatkan untuk daerah pertanian, ya, sehingga mata pencaharian penduduk atau masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah itu pada umumnya adalah petani, peternak, itu kalau di daerah pedesaan. Lalu bagaimana teacher dengan dataran rendah tetapi dia di kota? Bagaimana mata pencaharian mereka? Nah, kalau di daerah kota itu kegiatannya berhubungan dengan industri atau perdagangan. Paham ya untuk dataran rendah, Jontri? Bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, dataran tinggi. Nah, ciri paling umum yang sering kita lihat dari dataran tinggi itu yang pasti udaranya sejuk, ya, dibandingkan dengan dataran rendah. Selain itu, di dataran tinggi itu banyak kita jumpai perbukitan dan pegunungan. Nih, teacher punya opung. Opung teacher itu tinggalnya di daerah Sumatera Utara, ya, yaitu tepatnya di daerah Siborong-Borong. Nah, Siborong-Borong itu termasuk daerah dataran tinggi. Jadi tidak heran kalau kita balik ke sana atau teacher pulang kampung ke rumah opung teacher, itu udaranya sangat dingin atau sejuk ya. Selain itu, di sana juga kita bisa melihat banyak pemandangan seperti pegunungan, perbukitan. Kemudian untuk mata pencarian penduduk di sana atau masyarakat yang ada di dataran tinggi, Jontri, itu pada umumnya mereka berkebun, ya, bisa perkebunan teh, kopi, seperti di rumah opung teacher, itu perkebunan kopi, kemudian kakao, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, daerah pantai. Nah, ciri utama daerah pantai itu cuacanya pasti sangat panas. Kalau daerah pantai, berbicara tentang daerah pantai, tentu pikiran kita akan, oh iya, dekat laut, dekat dengan laut. Benar kan? Iya. Nah, untuk mata pencaharian di daerah pantai, ini pada umumnya mereka bekerja sebagai nelayan, petani garam, ya. Itu kalau mereka tinggalnya di daerah pantai. Tetapi di perkotaannya, kalau di perkotaan, pantai ini banyak digunakan sebagai tempat pelabuhan kapal dan juga sebagai objek wisata. Oke, Jontri. Tadi kan teacher sudah jelaskan ke kalian keadaan geografis atau keadaan alam, bentang alam suatu daerah. Tadi ada 3 ya, Nak. Oke, teacher ulang kembali. Yang pertama tadi dataran rendah, kemudian yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga daerah pantai. Iya, jadi dari penjelasan teacher tadi, kamu bisa jawab pertanyaan yang ada di halaman 27. Ya, ini halaman 27 nomor 1 sampai 3. Oke, nanti ini kamu jawab di buku tugas tematik masing-masing. Ya, Jontri, untuk hari ini tugas kita adalah mengerjakan ayo berlatih di halaman 28
nomor 1 sampai 4. Nih, ya. Kelihatan ya, Nak? Nah, jadi untuk mengukur kemampuan kamu untuk pembelajaran 5 subtema 1 hari ini, kamu diharapkan dapat mengerjakan Ayo Berlatih halaman 28 nomor 1 sampai 4. Paham ya, Jontri? Oke, Jontri. I think that's all my explanation for today. I hope you can understand. Teacher minta maaf untuk segala kekurangan dalam pembuatan video pembelajarannya, tapi teacher harap video ini dapat membantu kamu belajar di rumah setiap harinya. Oke, Jontri? Iya, jadi pesan teacher, jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan. Mari sama-sama kita doakan bangsa dan negara kita agar keadaan kita saat ini cepat membaik. Oke, Jontri, sekian yang dapat teacher sampaikan hari ini. Thank you.